Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifah. Saya dari Fakultas Dakwah dengan Prodi Komunikasi Penyiaran Islam dengan NPM 10020217052. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Teknik Komunikasi Persuasif Ikrama terhadap Kesadaran Religiusitas Masyarakat Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Yang pertama adalah latar belakang. Di sini saya menemukan masalah di mana masyarakat di daerah komplek Gria Mitra Posindo. Nah, di sini saya melihat bahwa ada beberapa permasalahan di jamaahnya. Jamaah di sini adalah masyarakat yang mengikuti kajian yang diadakan oleh Ikrama atau Ikatan Remaja Masjid Al-Muhajirin. Di sini saya melihat bahwa apakah ada pengaruh antara program kegiatan kajian yang diadakan oleh Ikrama untuk peningkatan kesadaran masyarakat, dan apakah ada kaitannya materi yang disampaikan atau justru karena memang ustadz-ustadz kondanglah yang menjadikan bahwa ternyata masyarakat ini lebih tertarik mengikuti kajian jika diisi oleh ustadz-ustadz kondang tersebut. Maka dari itu di sini saya akan mencoba memecahkan masalah tersebut. Apakah benar bahwa masyarakat ini memang datang ke kajian Ikrama hanya karena adanya ustadz kondang tertentu, atau memang kajian yang diadakan oleh Ikrama memang ternyata materinya itu mempengaruhi untuk peningkatan kesadaran masyarakat tersebut. Metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah metode penelitian kuantitatif yang menggunakan skala Likert. Untuk hasil di sini saya menggunakan 3 uji. Yang pertama adalah uji validitas, yang kedua adalah uji reliable, dan yang ketiga adalah uji normalitas. Dalam penelitian yang saya lakukan, uji validitas di sini dinyatakan valid. Yang kedua, uji reliable. Uji reliable yang saya lakukan di sini dinyatakan reliable karena menunjukkan tingkat konsistensi dan akurasi hasil dari pengukuran. Yang ketiga adalah uji normalitas. Data yang diisi dinyatakan normal atau berdistribusi secara normal dan dapat digunakan dalam statistik parametrik. Hasil uji validitas variabel X atau program kegiatan dan materi kajian Ikrama dan hasil uji validitas variabel Y atau pengaruh dan sikap keberagamaan masyarakat di sini keduanya dinyatakan valid. Yang kedua ada hasil uji reliabilitas yang dimana variabel X sebagai program kegiatan dan materi kajian Ikrama dan variabel Y yang merupakan pengaruh sikap keberagamaan masyarakat, keduanya dinyatakan reliable. Yang ketiga adalah kesimpulan uji analisis atau uji normalitas. Uji validitas kuesioner variabel X dan kuesioner variabel Y dinyatakan valid. Lalu yang kedua, kuesioner variabel X dan kuesioner variabel Y dinyatakan reliable. Dan uji normalitas dinyatakan terpenuhi karena keduanya dinyatakan valid dan reliable. Di sini dijelaskan bahwa besar pengaruh antara variabel X dan variabel Y ternyata setelah diuji memang dinyatakan memiliki pengaruh. Yaitu yang pertama dinyatakan valid. R hitung pada tabel correlation yang lebih besar daripada R tabel 0,2913 sehingga seluruh pernyataan tersebut dapat digunakan untuk penelitian. Lalu yang kedua reliable, memperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,687 untuk program kegiatan materi kajian Ikrama sebagai variabel X dan 0,696 untuk pengaruh dan sikap keberagaman masyarakat atau yang dinyatakan sebagai variabel Y. Lalu yang ketiga normal. Pada pernyataan dinyatakan reliable dan hasil uji normalitas dinyatakan berdistribusi normal. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kajian yang diadakan oleh Ikrama dan materi yang diadakan oleh Ikrama ternyata di sini memiliki pengaruh keberagamaan terhadap masyarakat atau terhadap jamaah Masjid Al-Muhajirin. Dan ternyata di sini juga ditemukan bahwa bukan karena Ustadz Kondang semata, tapi ketika Ikrama menghadirkan Ustadz Kondang ternyata itu menjadikan giroh atau semangat bagi masyarakat sekitar untuk lebih giat mengikuti kajian. Jadi di sisi lain materinya dan juga ustadznya. Tetapi ketika masyarakat itu berantusias untuk datang ke Ikrama dengan mengadakan kajian, maka dari itu memang ternyata dinyatakan adanya pengaruh. Artinya di sini
Kajian yang diadakan oleh Ikrama itu mempengaruhi tingkat kesadaran keberagamaan masyarakat di Masjid Al-Muhajirin. Lalu yang terakhir di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang terdapat dua sebagaimana rumusan masalah yang saya jelaskan di awal. Yang pertama, kegiatan kajian yang dilakukan oleh Ikrama atau Ikatan Remaja Masjid Al-Muhajirin terdapat pengaruh antara program kegiatan dan materi kajian Ikrama atau variabel X dengan sikap keberagamaan masyarakat atau variabel Y. Lalu yang kedua, besarnya pengaruh antara program kegiatan dan materi kajian Ikrama atau variabel X terhadap pengaruh dan sikap keberagamaan masyarakat atau variabel Y terbilang cukup. Alhamdulillahirobbilalamin, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Unzur man qala wala tangzur man qala. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.